Selanjutnya ada darah samar. Tes terhadap darah samar ini penting sekali untuk mengetahui adanya pendarahan kecil yang tidak dapat dinyatakan secara makroskopis atau mikroskopi. Banyak prosedur tes yang dipakai, semuanya mempunyai keterbatasan. Ada yang sangat sensitif, ada yang kurang sensitif, dan selalu non-spesifik. Keberhasilan tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat tergantung pada fase ini. Hal ini disebabkan fase preoperatif merupakan tahap awal yang menjadi landasan untuk kesuksesan tahap selanjutnya. Kesalahan yang dilakukan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap berikutnya. Yang pertama ada konsultasi dengan dokter obstetrik, ginekologi, dan dokter anestesi. Konsultasi dalam rangka persiapan tindakan operasi meliputi informed choice dan informed consent. Informed consent sebagai wujud dari upaya rumah sakit menjunjung tinggi aspek etik hukum. Maka pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien wajib mendatangani surat perjanjian tersebut untuk persetujuan operasi. Artinya, apapun tindakan yang dilakukan pada pasien terkait dengan pembedahan, keluarga mengetahui manfaat dan tujuan, serta segala resiko dan konsekuensinya. Pasien maupun keluarganya sebelum mendandatangani surat pernyataan tersebut akan mendapatkan informasi yang detail terkait dengan segala macam prosedur pemeriksaan, pembedahan, serta pembiusan yang akan dijalani, yaitu informed choice. Selanjutnya ada pramedikasi. Pramedikasi adalah obat yang diberikan sebelum operasi dilakukan sebagai persiapan atau bagian dari anestesi. Pramedikasi dapat diresepkan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan, misalnya relaksan, antiemetik, analgesik, dan lain-lain. Tugas bidan adalah memberikan medikasi kepada klien sesuai petunjuk atau resep. Selanjutnya ada perawatan kandung kemih dan usus. Konstipasi dapat terjadi sebagai masalah pasca bedah setelah puasa dan imobilisasi. Oleh karena itu, lebih baik bila dilakukan pengosongan usus sebelum operasi. Kateter residu atau indwelling dapat tetap dipasang untuk mencegah terjadinya trauma pada kandung kemih selama operasi. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi dan melepas prostesis. Semua prostesis seperti lensa kontak, gigi palsu, kaki palsu, perhiasan, dan lain-lain harus dilepas sebelum pembedahan. Selubung gigi juga dapat dilepas seandainya akan diberikan anestesi umum, karena adanya risiko terlepas dan tertelan. Pasien mengenakan gelang identitas, terutama pada ibu yang diperkirakan akan tidak sadar, dan disiapkan juga gelang identitas untuk bayi. Lalu selanjutnya ada persiapan fisik. Persiapan fisik praoperasi yang dialami oleh pasien dibagi dalam 2 tahapan, yaitu persiapan di unit perawatan dan persiapan di unit operasi. Berbagai persiapan fisik yang dilakukan terhadap pasien sebelum operasi, antara lain, yang pertama ada status kesehatan fisik secara umum. Pemeriksaan status kesehatan secara umum ini meliputi identitas klien, riwayat penyakit seperti kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik lengkap, antara lain status hemodinamika, status kardiovaskuler, status pernafasan, fungsi ginjal dan hepatik, fungsi endokrin, fungsi imunologi, dan lain-lain. Selain itu, pasien harus istirahat yang cukup, karena dengan istirahat dan tidur yang cukup, pasien tidak akan mengalami stres fisik. Tubuh lebih rileks sehingga bagi pasien yang memiliki riwayat hipertensi, tekanan darahnya dapat stabil, dan bagi pasien wanita tidak akan memicu terjadinya haid lebih awal. Persiapan fisik selanjutnya yaitu status nutrisi. Kebutuhan nutrisi ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan, lingkar lengan atas, kadar protein darah, albumin dan globin, dan keseimbangan nitrogen.
Lalu, keseimbangan cairan dan elektrolit. Balance cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input dan output cairan. Keseimbangan cairan dan elektrolit terkait erat dengan fungsi ginjal, di mana ginjal berfungsi mengatur mekanisme asam basa dan ekskresi metabolit obat-obatan anestesi. Jika fungsi ginjal baik, maka operasi dapat dilakukan dengan baik. Namun jika ginjal mengalami gangguan seperti oligonuria dan lain-lain, maka operasi harus ditunda menunggu perbaikan fungsi ginjal, kecuali pada kasus-kasus yang mengancam jiwa. Lalu selanjutnya ada kebersihan lambung dan kolon. Lambung dan kolon harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, tindakan yang bisa diberikan diantaranya adalah pasien dipuasakan dan dilakukan tindakan pengosongan lambung, kolon dengan tindakan enema Levin, lamanya puasa berkisar antara 7-8 jam. Tujuan dari pengosongan lambung dan kolon adalah untuk menghindari aspirasi atau masuknya cairan lambung ke paru-paru dan menghindari kontaminasi feses ke area pembedahan sehingga menghindarkan terjadinya infeksi pasca pembedahan. Selanjutnya ada pencukuran daerah operasi. Pencukuran pada daerah operasi ditunjukkan untuk menghindari terjadinya infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan, karena rambut yang tidak dicukur dapat menjadi tempat bersembunyi kuman dan juga mengganggu atau menghambat proses penyembuhan dan perawatan luka. Persiapan fisik selanjutnya yaitu personal hygiene, yaitu kebersihan tubuh pasien yang sangat penting untuk kesiapan operasi. Nah, apabila masih memungkinkan, pasien dianjurkan membersihkan seluruh badannya sendiri atau dibantu keluarga di kamar mandi. Apabila tidak, maka bidan melakukannya di atas tempat tidur. Nah, karena kan tubuh yang kotor dapat merupakan sumber kuman dan dapat mengakibatkan infeksi pada daerah yang dioperasi, makanya personal hygiene perlu dilakukan. Selanjutnya ada pengosongan kandung kemih dengan melakukan pemasangan kateter. Pengosongan kandung kemih dilakukan dengan untuk tindakan kateterisasi, juga diperlukan untuk observasi balance cairan. Asuhan post-operasi atau segera operasi harus dilakukan di ruang pemulihan tempat adanya akses yang cepat ke oksigen, pengisap, peralatan resusitasi, monitor, bel panggil emergensi, dan staf terampil dalam jumlah dan jenis yang memadai. Adapun di sini asuhan pasca operatif secara umum meliputi 1. Pengkajian tingkat kesadaran, yaitu pada pasien yang mengalami anestesi general, perlu dikaji tingkat kesadaran secara intensif sebelum dipindahkan ke ruang perawatan. Kesadaran pasien akan kembali pulih tergantung pada jenis anestesi dan kondisi umum pasien. Yang kedua, ada pengkajian suhu tubuh atau frekuensi jantung, nadi, respirasi, dan tekanan darah. Nah, tanda-tanda vital pasien harus selalu dipantau dengan baik. Yang ketiga, ada mempertahankan respirasi yang sempurna. Respirasi yang sempurna akan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan. Respirasi yang sempurna dapat dibantu dengan posisi yang benar dan menghilangkan sumbatan pada jalan nafas pasien. Pada pasien yang kesadarannya belum pulih seutuhnya, dapat tetap dipasang respirator. Yang keempat, ada mempertahankan sirkulasi darah yang adekuat, lalu mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara memonitor input serta outputnya. Yang keenam, mempertahankan eliminasi dengan cara mempertahankan asupan dan output serta mencegah terjadinya retensi urin. Lalu, pemberian posisi yang tepat pada pasien sesuai dengan tingkat kesadaran, keadaan umum, dan jenis anestesi yang diberikan saat operasi. Selanjutnya, mengurangi kecemasan dengan cara melakukan komunikasi secara terapeutik. Lalu, mengurangi rasa nyeri pada luka operasi dengan teknik-teknik mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya,
Mempertahankan aktivitas dengan cara latihan memperkuat otot sebelum ambulatori. Dan yang terakhir, meningkatkan proses penyembuhan luka dengan perawatan luka yang benar, ditunjang faktor lain yang dapat meningkatkan kesembuhan luka.